Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Suprono di sini. Kita akan membahas tentang demand analysis di manajemen persediaan. Jangan lupa selalu ikuti video ini supaya tidak tertinggal pada materi-materi yang berikutnya. Nah, di dalam demand analysis manajemen persediaan di sini, kita harus mengetahui bagaimana tingkat persediaan pada perusahaan Anda. Nah, di sini kita ibaratkan perusahaan Anda itu adalah sebuah kapal. Sebuah kapal di sini ada masalah di bidang persediaan, ada problem di persediaan, ada juga mungkin masalah di persediaan yang harus dibuang atau dihapus. Karena bisa jadi itu menimbulkan kerugian persediaan. Nah, ibaratnya sebuah kapal, perusahaan ini harus tetap berada di dalam perairan. Ini di bawahnya ada karang-karang. Ada karang-karang. Kalau kapal ini tidak terjaga keseimbangannya, maka dia akan tenggelam. Kalau tenggelam, dia akan mengenai batu karang ini. Nah, oleh karena itu di sini, kalau ibaratnya kapalnya adalah perusahaan kita, maka kita harus bisa mempertahankan tingkat persediaan yang aman. Tingkat persediaan ini harus bisa seminimal mungkin, jangan sampai ada persediaan yang terbuang. Karena kalau nanti sampai ada persediaan yang terbuang, maka kita akan terkena karang-karang yang ada di bawahnya ini. Nih, karang-karang yang ada di bawahnya ini. Di mana nantinya kita akan muncul masalah atau problematika di dalam persediaan. Mulai dari tata letak yang buruk, kemudian kualitas supplier, lalu peralatan yang habis nilai bukunya, kemudian bisa juga ukuran lot-lot yang panjang, kurangnya variasi, atau mungkin adanya pergantian yang jangka panjang. Nah, ini harus kita antisipasi supaya inventory kita tetap berada pada tingkat level yang aman. Nah, berbicara masalah bagaimana tingkat persediaan di perusahaan kita, maka kita akan juga berbicara masalah biaya penyimpanan persediaan. Apabila kita berbicara masalah biaya penyimpanan persediaan, di sini boleh dikatakan sekitar 25% dari biaya penyimpanan persediaan itu adalah biaya modal. Yang tentunya kalau biaya modal ini sesuatu hal yang pasti hilang. Karena ini merupakan investasi. Investasi itu bisa jadi hilang, bisa jadi juga nanti kita memperolehnya di masa yang akan datang, bisa juga lagi sama sekali tidak memperoleh, tapi juga tidak hilang. Lalu yang kedua, dari 25% ini bisa jadi adalah biaya peluang. Biaya peluang
dari bentuk investasi yang lain dari persediaan tersebut. Lalu bisa jadi adalah merupakan potential scrap cost atau sering disebut dengan biaya yang timbul dari komponen atau bahan yang terbuang selama proses produksi ditambah dengan biaya memperbaiki produk. Ya, ini jadi bisa jadi yang 25% ini adalah biaya komponen atau bahan yang terbuang. Nah, bisa jadi dari 25% ini juga merupakan biaya penyimpanan dan penanganan. Ini yang sering muncul. Yang sering muncul di dalam biaya persediaan ini adalah biaya penyimpanan dan penanganan. Kemudian, dari 25% ini bisa merupakan adalah biaya manajemen dan overhead. Overhead itu biaya yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan walaupun perusahaan itu tidak berproduksi. Nah, di sini manajemen dan overhead ini juga termasuk di dalam biaya yang biasa muncul di perusahaan selain storage dan handling cost. Kemudian dari 25% ini bisa jadi juga merupakan biaya potensial kerugian ya, atau kehilangan, kecurian. Nah, ini bisa jadi 25% ini. Ini termasuk yang juga biaya-biaya yang sering muncul. Biasanya biaya potensial kerugian ini muncul akibat barang itu rusak. Karena disusun seperti ini kadang-kadang rusak. Ini menjadi biaya kerugian atau terjadi bencana ya, banjir sehingga kemasannya rusak, maka produknya juga rusak. Nah, kalau digambarkan dikaitkan dengan di sini ada konsumen, pembelian dari konsumen. Nah, ini kita ada suatu ritme, ibaratnya kalau sebuah musik. Nah, ini kita di dalam menentukan tingkatan persediaan, ini kita harus bisa menyeimbangkan antara supplier, kemudian manufaktur, fasilitas yang ada di dalam manufaktur, retail, sampai dengan konsumen. Ini harus kita seimbangkan level persediaan kita. Satu saja tidak seimbang, maka akan terjadi kekacauan di dalam pendistribusian barang sampai dengan ke konsumen. Kita lanjutkan ke analisis permintaan. Apa itu analisis permintaan? Analisis permintaan ini adalah suatu usaha untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Analisis permintaan ini penting sekali sejak memulai seluruh kegiatan proses pergudangan sampai dengan proses rantai pasokan. Nah, jadi di sini di dalam analisis permintaan itu nanti kita akan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan suatu produk atau jasa. Nah, menganalisanya dari mana? Sejak mulai kan. Mulainya kapan? Mulai proses pergudangan sampai dengan rantai pasok. Nah, ini kita analisisnya di sini. Jadi gudang
Ini mulai dari kegiatan inbound, masuknya barang, sampai outbound, ini juga harus dianalisis permintaannya. Karena ini adalah di gudang ini nanti barang itu terjadi sirkulasi. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan rantai pasok. Rantai pasok di sini mulai dari yang masuk ke gudang, yaitu rantai pasok dari supplier atau mungkin dari manufaktur sampai dengan rantai pasok ke konsumen. Ini harus diperhatikan. Nah, kita melakukan analisis, di mana dari analisis tersebut nanti kita bisa memperoleh suatu gambaran. Nah, di dalam tipe analisis permintaan ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu dependent dan independent. Yang terikat, yang tidak terikat. Untuk yang dependent terlebih dahulu, yaitu yang terikat. Yang terikat ini berasal dari permintaan produk barang lain. Jadi ketika kita menganalisa permintaan untuk yang faktor yang terikat ini, kita itu mulai melihatnya dari barang-barang, permintaan barang-barang lain, tetapi yang satu jenis dengan perusahaan kita, atau sering disebut dengan barang-barang substitusi. Lalu di sini kita juga perlu melihat dari suatu kebiasaan atau keumuman dari manufaktur produk kita. Jadi produk kita ini manufaktur yang muncul di situ keumumannya seperti apa? Kebiasaannya seperti apa? Kita ambil contoh misalkan produk yang biasa kita keluarkan itu biasanya penjualannya misalkan secara kredit. Maka kalau kita menjualnya tidak secara kredit, ini termasuk yang ketidakumuman. Kemudian faktor yang atau tipe yang dependent ini, yang terikat ini, biasanya menggunakan sistem perencanaan MRP atau GIT. Apa itu MRP? MRP itu singkatan dari Material Requirement Planning. Adalah teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang dependent pada item di tingkat level yang lebih tinggi. Ini adalah MRP, Material Requirement Planning. GIT. Nah, GIT ini kalau yang pernah mempelajari di bidang manajemen operasional sudah tidak asing lagi dengan istilah GIT. Ini sering disebut dengan just in time. Adalah sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi. Ini namanya GIT, just in time, alias kalau pakai kalimat yang lain ini adalah suatu kegiatan yang tepat waktu. Ya, tepat waktu di sini tidak hanya masalah waktu, tapi juga produksinya hemat. Ya, ini adalah just in time. Nah, ini merupakan faktor yang terikat. Karena kalau kita tidak menjalankan ini, maka
Kalau kita tidak menjalankan faktor-faktor yang terikat ini, ya kita akan rugi sendiri. Kita tidak memperhatikan produk substitusi. Ya, kita menjadi tidak umum di industri manufaktur tersebut. Kita lamban di dalam pengiriman, ya tidak akan laku. Ini adalah yang dependen. Nah, sekarang yang independen. Dependen atau sering disebut variabel bebas. Nah, di sini kalau yang independen ini bisa kita lakukan, bisa juga tidak kita lakukan. Tetapi kalau kita lakukan, biasanya memberikan efek yang positif lebih besar lagi kalau tidak hanya dari yang independen kita lakukan, maka efeknya akan bisa lebih besar lagi. Yang pertama, yang independen, faktor independen yang pertama ini berasal dari konsumen atau permintaan konsumen akhir. Nah, dari konsumen atau permintaan dari pelanggan akhir. Nah, ini kalau seandainya ini yang independen sudah kita jalankan, ini kita sudah bisa jalan. Istilahnya ini jalannya adalah lurus. Dan kita masih bisa bersaing di pasar. Tetapi kalau kita menggunakan, kita bisa mengetahui bagaimana permintaan konsumen, bagaimana permintaan dari pelanggan akhir, maka ini lebih bagus lagi. Karena apa? Serapan dari produk perusahaan kita akan lebih maksimal lagi ke pasar. Bukan tidak mungkin nantinya kita bisa apa? Bisa menjadi pemimpin pasar. Lalu yang faktor independen yang lainnya adalah yang jarang kita gunakan. Tapi ini kalau digunakan bagus sekali adalah yaitu generalisasi ramalan atau ramalan keumuman. Ini biasanya berasal dari riwayat permintaan, data riwayat permintaan. Jadi contoh, kalau di Indonesia, di sini biasanya yang namanya permintaan itu punya sejarah. Sejarah permintaan yang bagus itu ketika apa? Biasanya ketika ada hari raya besar umat beragama. Nah, ini kita kalau kita memperhatikan itu, maka ketika kita memasuki hari raya umat beragama, maka kita harus menyediakan barang atau menstok barang yang lebih. Karena apa? Pasti permintaannya jauh lebih besar daripada permintaan ketika di hari-hari biasa. Ini termasuk adalah historic demand data. Nah, ini. Kemudian, faktor independen yang lain adalah menggunakan yang namanya reorder point system, yaitu pembelian ulang, sistem pembelian ulang untuk manajemen persediaan atau untuk manajemen penambahan. Jadi di sini ketika kita mau melakukan order ulang, kita akan menggunakan reorder point. Yang tentunya kalau reorder point ini nanti kita akan menggunakan yang namanya EOQ, Earning Order Quantity, yaitu penggunaan order yang paling aman. Berarti di sini nanti kita menggunakan lead time, waktu pemesanan yang paling efektif, yang paling aman.
maka di sini nanti kita juga akan menggunakan yang namanya safety stock atau persediaan yang paling aman. Nah, kalau kita gunakan, ini sebenarnya kalau kita gunakan, kita bisa jauh lebih efisien. Kita bisa mengukur berapa lama perjalanan barang dari supplier ke perusahaan. Maka kita tidak akan pernah ketinggalan dari momen-momen yang sangat penting. Nah, ini kalau kita misalkan, ini adalah tricycle atau kendaraan roda 3 ya. Ini kalau di bidang otomotif, ini adalah mungkin ini adalah independent demand, permintaan yang independen. Nah, maka di sini kalau berhubungan dengan kendaraan bermotor, nah ini yang namanya ada frame, seat, front heel, assembling, kemudian handlebar, pedals, dan sebagainya, ada tire. Ini adalah sesuatu yang dependent. Bisa dibayangkan kalau kendaraan roda 3 ini tidak menggunakan ban, apa jadinya? Maka ini adalah merupakan suatu yang dependent. Apakah harus dengan roda 3? Ini tidak harus. Maka ini adalah termasuk independent demand. Karena di sini ini menyesuaikan dari kebutuhan atau permintaan konsumen. Fitur analisis permintaan. Fitur analisis permintaan. Di sini ada penambahan. Tadi dependennya pakai MRP. Nah, pakai MRP tadi. Material Requirement Planning. Teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian barang komponen yang dependent. Nah, di sini kendalikan. Kalau tadi sepeda motor atau kendaraan, itu ya ban harus tersedia, kemudian shocknya, kemudian pedalnya, seatnya. Nah, yang independen apa? Yang independen ini adalah berbicara masalah continuous review system. Seberapa banyak jumlah dan waktu yang diperlukan dalam pemesanan bahan baku, serta berapa besar biaya yang dikeluarkan agar lebih efisien. Nah, ini tidak jauh berbeda dari yang namanya ROP. Ya. Kemudian orientasi. Orientasinya yang dependen ini menitiberdakan pada komponen produk. Sedangkan kalau yang independen pada komponen individu atau selera. Maka di sini kalau seandainya ibaratnya sepeda motor, komponen produk, itu komponen yang tadi ada roda, shock, dan sebagainya ini sudah lengkap, itu sudah selesai. Nah, komponen individu, kadang-kadang kita lihat sepeda motor, itu ada yang warnanya kuning. Karena memang untuk mencapai selera konsumen yang suka warna kuning, biru, merah, hitam, silver, ini adalah individual part. Kemudian, pola permintaan. Pola permintaan ini kalau yang dependen ini adalah permintaan yang ketat. Jadi di sini dilihat permintaan yang selalu muncul, yang selalu diinginkan, ini yang harus dipenuhi. Ini kalau yang dependen. Berarti misalkan
butuh sepeda motor sekarang ini, kalau sekarang ini adalah motor matic, maka perusahaan sepeda motor ini untuk demand pattern-nya atau pola permintaan yang dependen harus menyediakan yang matic. Nah, kalau yang independen adalah melihat yang permintaan yang berkelanjutan. Maka kita lihat ada sepeda motor itu yang dari dahulu sampai sekarang masih ada terus. Nah, ini merupakan demand analysis berdasarkan more continuous, karena memang produk itu produk yang diminati oleh banyak orang. Kemudian berbicara masalah sinyal pesanan. Ya. Berbicara masalah sinyal pesanan di sini, kalau yang terikat ini akan berbicara masalah penyediaan secara bertahap atau sering disebut production order. Jadi produksi berdasarkan order, berdasarkan pesanan bertahap. Jadi di dalam produksinya itu dia lebih mengedepankan yang berdasarkan yang dipesan. Nah, kalau yang independen ini CRT, current really time. Di sini boleh dikatakan ini sewaktu-waktu. Jadi tidak berdasarkan time fase waktu, tetapi di sini selalu tersedia. Jadi di sini walaupun tidak ada pesanan, dia sudah menyediakan. Nah, ini biasanya untuk barang-barang yang sifatnya adalah more continuous. Faktor yang berikutnya adalah perspektif waktu. Berbicara perspektif waktu untuk yang dependent atau yang terikat, ini akan berbicara future production or sales, yaitu produksi atau penjualan di masa yang akan datang. Besok penjualan yang akan datang itu seperti apa? Nah, jadi berbicaranya adalah besok. Sedangkan kalau yang independent ini berbicaranya past productions or sales, atau sering disebut dengan historical date. Nah, di sini berbicaranya adalah produksi yang setelah lampau atau data-data yang historical dari pengalaman itu, yang laku itu yang seperti apa. Ini akan berbicara di sana. Lalu masalah forecast atau peramalan. Peramalan di sini yang dilakukan pada dependent adalah on final end item, pada item-item akhir. Nah, di sini akan berbicara pada item-item akhir. Jadi pada item-item yang terakhir itu seperti apa permintaannya. Kalau yang independen all item, jadi semua item itu nanti akan di forecast, diramal. Tidak hanya di produk akhir, tapi di semua akan diramal. Safety stock atau stok aman. Berbicara stok aman, di sini kalau yang dependent ini akan berbicara masalah pada suatu ketidakpastian supplier, ya, tentang masalah kualitas. Jadi suatu ketidakpastian dari kuantitas dari supplier. Biasanya ada kendala-kendala. Kita pesan 10 dikirim 5. Kita pesan 20 dikirim 18. Nah, ini ada suatu ketidakpastian. Ini perlu adanya safety stock. Alternatifnya bisa juga bentuknya yaitu menggunakan waktu pemesanan yang aman atau sering disebut tadi lead time, dan rilis pesanan
rilis pesanan dan tanda terima dijadwalkan sebelumnya, dengan menjadwalkan sebelumnya. Nah, ini. Jadi selain menggunakan lead time, waktu pesanan yang aman, bisa juga dengan melakukan penjadwalan pemesanan sebelumnya, jauh-jauh hari. Nah, ini safety stock yang dependent, yang harus dilakukan. Nah, kalau yang independen ini berasal dari item-item akhir. Malah kalau yang independen ini berasal safety stock dari item akhir. Item akhir bagaimana stoknya? Nah, ini biasanya kalau di dalam persediaan ini adalah sesuatu hal yang kalau digabungkan ini bagus sekali. Ya, safety stocknya akan lebih aman lagi. Jadi selain menggunakan lead time, juga melihat dari produk akhir. Nah, ini kalau dibikin suatu bagan, metode pengendalian persediaan di sini dibagi menjadi dua, dependent dan independent. Kemudian yang dependent ini ada Material Requirement Planning, MRP, sama Just in Time. Sedangkan yang independent ada Continuous Review atau EOQ, dan juga ada Periodic Review. Nah, sekarang berbicara masalah pola permintaan. Pola permintaan di sini memberitahu kita tentang reaksi konsumen terhadap produk. Jadi, pola permintaan ini memberitahukan kepada kita tentang reaksi konsumen terhadap produk kita. Kita dapat menggunakan pola permintaan ini untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang. Jadi bisa untuk meramalkan permintaan yang akan datang. Dan untuk mengembangkan kebijakan masalah siklus produk. Jadi dengan adanya pola ini kita bisa selain meramalkan permintaan yang akan datang, juga mengembangkan siklus produk. Misalkan masalah pengaruh waktu yang setelah usang. Ini termasuk siklus produk. Nah, siklus produk. Jadi siklus produk ini ada masa pertumbuhan, masa kedewasaan, masa peluruhan. Ini siklus produk. Di dalam pola permintaan, promosi akan menghasilkan peningkatan tajam dalam permintaan. Jadi promosi akan menghasilkan permintaan yang sangat tajam dalam permintaan. Tetapi juga diikuti, tetapi ini peningkatan yang tajam permintaan ini akan diikuti penurunan tajam dari permintaan tersebut. Kenapa kok bisa turun? Karena reordernya tertunda. Kenapa kok tertunda? Dia akan tertunda sampai barang-barang promosi ini habis digunakan atau dikonsumsi. Jadi ketika melakukan promosi barang, ini biasanya itu menyebabkan permintaan itu booming. Nah, ketika permintaan itu booming, harapannya langsung terjadi penjualan yang sangat hebat. Tetapi kadang-kadang itu terhambat. Karena apa? Produk yang promosi itu belum habis. Oleh karena itu ketika kita melakukan promosi,
ini produk promosi harus kita kasih batas sehingga nanti tidak menghambat distribusi barang yang sesungguhnya. Nah, ini kalau kita bikin pola, nah ini polanya ini menjadi seperti ini. Ini polanya, ini pola permintaan. Nah, ini kita harus ketika melakukan penjualan, nah ini ibaratnya kita bikin suatu garis lurus, nah, sehingga ini menjadi rata-rata. Nah, ini kita harus bisa memainkan di mana posisi yang paling tepat. Kalau seperti ini terus, ini juga nggak bagus. Maka ini kita harus memposisikan posisi yang paling ideal. Ketika posisi yang ideal ini, kita ambil suatu eksekusi di dalam pemenuhan kebutuhan dari pelanggan. Baiklah, untuk demand analysis pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Ikuti terus video dari channel ini. Saya Pak Suprono undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.